Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang telah efektif. Nah, menurut para ahli itu dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan dan bimbingan tidak akan lepas dari yang namanya perkembangan anak. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya adalah faktor genetik yang ditentukan oleh orang tua. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat nih kalau kita mengetahui tentang perkembangan anak. Yang pertama, kemampuan kognitif dan afektif anak bisa tumbuh dengan optimal. Yang kedua, membantu mengembangkan potensi dan bakat anak secara maksimal. Dan yang terakhir, mental anak akan lebih siap untuk masa sekolah nanti. Di sini ada beberapa perkembangan anak yang harus kita ketahui semuanya. Yang pertama ada perkembangan kemampuan fisik. Nah, di sini tuh lebih fokus kepada faktor fisik mulai dari pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, hingga motorik halus dan kasar. Yang kedua, ada perkembangan kemampuan kognitif. Aspek ini terbagi menjadi beberapa tahap, mulai dari sensori motor, preoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, yang ketiga, ada perkembangan kemampuan sosial dan emosional. Kemampuan ini adalah aspek perkembangan yang fokus pada interaksi anak dengan orang lain. Aspek perkembangan ini juga mencakup perkembangan anak dalam mengekspresikan emosinya. Kemudian di sini ada teori tambahan mengenai perkembangan anak, yaitu teori Jean Piaget. Nah, menurut Piaget, teorinya berfokus kepada kognitif dan pola pikir seseorang. Tahapannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada sensory motor stage, atau pengetahuan anak terbatas dari persepsi sensori dan aktivitas motorik. Ini dimulai dari lahir sampai umur 2 tahun. Yang kedua ada pre-operational stage. Anak belajar menggunakan bahasa namun belum paham logika. Ini dimulai dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga ada concrete operational stage. Di sini anak tuh udah mulai paham cara berpikir logis namun belum paham konsep abstrak. Nah, di sini mulai dari umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada formal operational stage. Di sini anak sudah mampu berpikir konsep abstrak, diikuti dengan kemampuan berpikir logis, analisis deduktif, dan perencanaan yang sistematis. Dimulai dari umur 12 tahun sampai dewasa. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pendekatan belajar. Nah, apa sih itu pendekatan belajar? Pendekatan belajar adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Di sini ada beberapa jenis pendekatan belajar. Yang pertama, pendekatan teacher centered atau yang lebih berpusat kepada gurunya. Kemudian pendekatan ekspositori atau yang lebih menyampaikan informasi. Pendekatan induktif yang dimana bermula meyakinkan sejumlah keadaan khusus. Kemudian pendekatan deduktif, pendekatan ini bersifat umum. Kemudian pendekatan konstruktif yang lebih mengajarkan anak bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Ada problem solving, open-ended, dan scientific, kemudian inquiry. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang pertama ada prinsip keterlibatan siklus secara aktif. Nah, kemudian ada kontekstual, kemudian ada prinsip keberagaman media dan sumber belajar sebagai pendukung. Kemudian ada prinsip pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sekarang ada aliran teori belajar. Yang pertama ada aliran behaviorisme. Nah, aliran ini tuh mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Nah, ini tuh mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana peserta didik secara aktif mengonstruksi atau membangun pengetahuan. Terus ada kognitivisme, mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Dan humanisme atau belajar merupakan memanusiakan manusia. Baik, terima kasih semuanya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat disimak dengan baik dan dipahami. Kemudian materi ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih.